Selamat pagi, tapi kalian nontonnya malam. Kenalin, nama gue Enzo dari Sistem Informasi 2020. Nah, kali ini gue akan nemenin kalian di Caper episode kedua nih. Nah, kali ini gue bareng salah satu lawan Fasilkom yang tentunya keren banget di era pandemi ini. Apalagi kalau bukan dosen. Nah, langsung aja kita sambut Butia. Halo semuanya. Halo Bu, boleh kenalin diri Bu? Oke, halo semuanya. Nama saya Fatia Prinastitis Narso, cuma biasanya dipanggilnya Tia. Saya sekarang bertugas sebagai dosen, salah satu dosen, staf pengajar di Fasilkom UI. By the way, saya juga alumni Fasilkom UI, Sistem Informasi tahun 2011. Wow, keren banget ya. Nah, Ibu kan salah satu alumni Fasilkom nih Bu. Nah, saya dengar nih Bu ya, Ibu pernah kuliah di luar Bu. Bener tidak Bu? Di luar rumah. Di luar negeri maksud saya. Di luar negeri. Ya, jadi dulu saya S1-nya di Fasilkom, tadi Sistem Informasi SI 2011. Setelah itu saya S2 di University of Manchester, Inggris 2016, lulusnya 2017. Wah, keren banget ya. Nah, Ibu ada nggak kira-kira tips atau pesan-pesan ke mahasiswa Fasilkom yang mau ambil S2-nya di luar nih Bu? Oke, kalau yang mau S2 di luar ya. Yang pertama kalau mau S2 di luar itu persiapannya harus dari jauh-jauh hari. Kayak gitu. Jadi kalau saya dulu karena saya mau kuliahnya 2016, saya dari 2015 itu sebenarnya udah mulai siap-siap. Udah mulai browsing-browsing, cari jurusan, terus juga udah mulai les bahasa Inggris. Terus habis itu yang nggak kalah penting juga nyari-nyari referensi ya. Makanya networking tuh penting gitu. Misalnya kalian pernah magang atau misalnya kalian pernah jadi asdos atau memang ada dosen yang emang dekat sama kalian pernah bantuin risetnya, itu tuh bagus banget buat jadi referensi kamu. Karena kalau kamu mau daftar kuliah ke luar negeri atau mau daftar beasiswa pasti nanti butuh surat referensi kayak gitu. Nah, makanya butuh tuh networking kayak gitu, pengalaman kayak gitu tuh penting. Oke, jadi salah satu elemen yang penting untuk keluar luar negeri itu networking ya Bu? Yes, betul. Oke deh. Nah, kan sekarang lagi di era pandemi nih Bu. Kira-kira Ibu kesibukannya selain dosen apa Bu? Sebenarnya pada dasarnya sih sebenarnya sama aja, cuma everything is from home ya. Gitu, ngajar pastinya. Habis itu juga ada ngeriset. Habis itu tentunya juga ada proyek-proyek terkait sebenarnya sama aja sih sebenarnya, ya riset juga, terus pelatihan dosen, terus ya ini sama ngobrol-ngobrol sama teman-teman mahasiswa. Wah, keren banget ya Ibu emang ya. Nah Bu, Ibu apa yang Ibu kangenin dari kuliah tatap muka Bu? Waduh, banyak sih. Banyak ya? Banyak ya. Yang pertama pastinya sebenarnya kangen ngelihat langsung mahasiswanya kayak gitu. Gimana pun juga kalau misalnya kuliah, kalau saya ngajar online itu kan sebenarnya satu kelas tuh rame gitu, bisa 70 sampai 80 orang, tapi saya nggak tahu muka-muka kalian tuh yang mana gitu. Misalnya ini kayak Enzo baru pertama lihat kan, oh ternyata ini bentukannya, kayak gitu. Terus juga pastinya tentu juga kangen ya sama teman-teman sesama dosen juga, sama elemen-elemen Fasilkom, even kayak staff pedagang-pedagang di kantin gitu. Itu semua tuh pasti kangen karena kan kita dosen juga manusia ya. Kalau habis ngajar kan kita makan siang ngobrol-ngobrol kayak gitu. Nah, itu kangen lah suasana-suasana kayak gitu. Berarti Ibu kangennya lebih ke interaksi ya Bu? Iya, tentunya pasti kangen banget. Nah, Bu kan kita kan terbatas nih Bu interaksi ya selama pandemi ini ya. Walaupun mengajar maupun kita sekalian bertukar kabar. Nah, Ibu ada kesulitan nggak sih Bu di era pandemi ini selama mengajar? Oh iya, tentunya pasti. Ya, sebenarnya pada dasarnya dosen itu juga manusia ya. Gitu, sama aja kayak teman-teman mahasiswa. Kalian juga kayak ngerasa, duh, saya bingung nih kalau misalnya mau nanya tuh ke siapa, kan karena nggak bisa gitu, misalnya kayak nanya langsung ke asdos atau nanya langsung ke dosen gitu. Misalnya habis kelas kan nggak bisa. Saya juga ada kesulitan, saya nggak bisa ngelihat misalnya kayak ini mahasiswa ini nangkep nggak ya yang saya ajarin kayak gitu. Kalau di kelas offline kan saya bisa lihat ekspresinya, tatapan matanya tuh kan kelihatan, nggak bisa bohong gitu. Atau misalnya kalau misalnya ada misalnya mereka ada masalah gimana, mereka bisa langsung nyamperin saya. Terus gimana pun juga kalau komunikasi lewat WA, lewat Zoom itu kan juga apa ya, ada something yang lost in translation gitu. Ada sesuatu yang nggak bisa saya lihat gitu ya, itu tadi bahasa tubuh ini. Itu kesulitannya sih, gimana agar nggak kehilangan meaning, nggak lost in translation itu semua. Nah, Ibu selama mengajari Fasilkom ini Bu, ada nggak Bu? Apakah menurut Ibu performa mahasiswa itu menurun atau malah naik Bu? Aku nggak bisa bilang menurun juga sih, karena aku nggak bisa
gini, kalau aku bilang performa mereka menurun, menurut aku nggak fair juga, karena situasi dan kondisi dan facilitating conditionsnya itu juga beda. Betul. Gitu, nggak bisa dong aku ngasih nilai yang misalnya gini, nggak bisa aku bilang performa mereka menurun nih di kerja kelompok ketika mereka mungkin nggak bisa ketemu sama kelompoknya, ketika mereka mungkin bahkan nggak tahu nih siapa nih yang sekelompok sama mereka. Betul. Kayak gitu. Jadi aku nggak bisa bilang menurun atau naik, tapi bahwa mereka memang menghadapi lebih banyak tantangan, yes, kayak gitu. Jadi aku sih cuma bisa bilang kayak gitu ya, lebih banyak menghadapi tantangan, memang ada technicalities yang memang lebih banyak harus dihadapin, tapi apakah itu menjadikan mereka lebih menurun? Aku rasa nggak juga sih. Oke Bu, nah saya sebagai mahasiswa juga merasa sih Bu, ada loss interaction lah antara mahasiswa juga, mulai dari nyatuin waktu, komunikasi dan lain-lain itu Bu. Nah Ibu selama mengajar ini Bu, pernah nggak Bu ada mahasiswa yang langsung reach Ibu tentang masalah-masalah selama PJJ ini Bu? Kalau reach langsung nggak pernah, tapi sebenarnya itu bocor curhatan-curhatannya tuh keluar tuh curcol-curcolannya. Terutama kayak semester lalu saya ngajar mata kuliah namanya PPM, prinsip-prinsip manajemen. Itu ada tugas akhir consulting report kan, dimana kalau consulting report itu mereka ada jatah 3 kali konsultasi sama dosen. Konsultasinya sih sebenarnya buat tugasnya aja, cuma tentu saja pas lagi sesi konsultasi via Zoom itu bocor-bocor juga curhatannya kayak gitu, yang mereka demotivasi lah, yang ada temen yang ngilang, saya bingung Bu nih gimana nyariin temen saya, yang mereka aduh Bu saya udah capek Bu, saya kuliah gimana nih Bu, kayak gitu ada di situ. Oh gitu. Keren banget ya, berarti Ibu juga istilahnya pendengar yang baik lah Bu ya untuk masuk mahasiswanya. Amin. Moga-moga ya. Oke Bu, nah selama Ibu ngajar ini, menurut Ibu behavior mengajar di Fasilkom tuh kayak gimana Bu? Maksudnya mahasiswanya bagaimana? Sebenarnya nih ya, nih anak-anak Fasilkom tuh suka nge-trap. Menurut saya suka ngerasa kayak aduh gue nggak bisa apaan, nggak bisa nilainya A kok saya lihat. Dan maksudnya kayak nggak bisa ya kalian bilang gue Bu kita nggak ngerasa, saya tahu nilai kalian semua berapa. Kayak gitu. Jadi gimana ya, emang gini, saya harus mengakui Fasilkom itu memang salah satu fakultas yang kuliah itu menantang gitu ya, kuliahnya itu menantang kayak gitu. Jadi kadang-kadang emang, dan tugasnya emang banyak, saya dari dosen aja mengakui tugasnya tuh banyak kayak gitu. Tapi sebenarnya kalian tuh bisa gitu loh, buktinya dihajar tugas sebanyak apapun juga lulus kok gitu. Kecuali bermasalah banget gitu ya, rata-rata lulus kok, nilainya bagus kok kayak gitu. Jadi ini janganlah mendiskon kemampuan kalian sendiri, lebih percayalah sama kemampuan kalian sendiri. Saya percaya kalau semuanya pada bisa. Oke, menurut Ibu berarti anak-anak Fasilkom itu lebih ke apa ya? Nggak percaya diri berarti ya Bu ya, untuk kemampuan dirinya. Ya nggak tahu sih beneran nggak percaya diri atau cuma nge-trap aja. Oh mungkin nge-trap biar bisa lebih sedikit lagi. Ya cuma sambat-sambat aja padahal sebenarnya bisa. Nah, Ibu sebagai dosen nih Bu, selama mengajar di Fasilkom, kira-kira apa Bu yang kesan-pesan Ibu selama mengajar? Selama mengajar ya? Yeah. Yang pertama adalah kalian tuh bisa masuk Fasilkom, pasti there's a reason behind it. Nggak mungkin lah universitas Indonesia tuh ibaratnya ngasih kalian masuk untuk kuliah di sini tuh kalau nggak percaya sama kemampuan kalian. So please believe in yourself kayak gitu. Terus regarding this pandemic gitu ya, bahwa kita semua tuh harus WFH, bahwa kita semua tuh harus melakukan PJJ kayak gitu. We're all in this together kok. Walaupun physically kita tuh kepisah-pisah di rumah masing-masing, tapi percayalah kalian tuh satu angkatan, lintas angkatan, sesama dosen kita tuh juga menghadapi hal yang sama, yaitu pandemi, dan kita kayak cuma bisa terkoneksi lewat gadget doang di rumah kayak gitu. Jadi believe in yourself, we're all in this together. Oke Bu, menurut Ibu skill apa sih yang harus dibutuhin mahasiswa Bu selama di pandemi ini Bu? Skill ya. Yang pertama pastinya pandemi ini sebenarnya menurut saya unik karena jadinya kayak jam kerja dan jam belajar itu pasti lebih panjang kayak gitu. Jadi harus bisa, justru ketika lagi pandemi walaupun lagi belajar dari rumah ini, skill manajemen waktu itu justru harus makin ditingkatin kayak gitu. Karena nggak ada lagi yang namanya oh saya kuliah dari jam segini sampai jam segini. Kamu bisa aja kuliah sampai malam gitu ngerjain tugas, nggak ada ujung-ujungnya karena kamu di rumah-rumah aja gitu kan. Kamu nggak pulang, kamu nggak ngerasain lah ada emang waktu kepisah gitu. Jadi manajemen waktu, taking breaks itu important ya gitu. Jadi emang tugasnya banyak, tapi juga kamu nggak akan bisa ngerjain tugas kalau kamu nggak sehat, kalau kamu nggak taking care of yourself. Oke. Itu jadi milah-milah waktunya itu yang harus
lebih ini lagi, lebih dikencengin lagi ya. Oke. Berarti time management sama juga taking breaks ya Bu. Iya. Karena kita juga harus jaga kesehatan Bu selama era pandemi ini yang betul. pasti kan ya Bu ya. Nah, Ibu pernah ada kejadian nggak Bu yang kurang menyenangkan Ibu selama mengajar? Kejadian kurang menyenangkan saat belajar. Iya. Apa ya? Bisa dibuka nggak ya di sini? Sebenarnya gini, ada beberapa mahasiswa juga yang reach out ke saya, Bu, saya tuh nggak ngerti ini tugas maksudnya apa. Bu, saya tuh ngerti. Sebenarnya ketika lagi kayak gitu, saya juga jadi berpikir ya, oh apa ya yang mungkin lost di saya ketika saya lagi ngajarin ini di kelas gitu. Karena gimana pun juga saya ngajar online, kayak gitu kan. Terus apa mungkin ada yang salah ya? Terus juga gini. Ketika kita lagi pandemi kayak gini, saya juga nggak bisa ibaratnya kayak ngintip-ngintip jadwal kelas sebelah tuh gimana gitu. Kadang nanti kalau mahasiswa tuh udah nyotok, Bu, ini deadline-nya barengan sama tugas yang lain, baru saya tuh, oh kalian deadline-nya numpukan ya, barengan ya. Nah baru dari situ tuh saya bisa tahu. Jadi ya mungkin hal-hal kayak gitu ya yang emang menantang buat saya ya. Kalau misalnya mahasiswa emang udah ada nyeletuk-nyeletuk, Bu, saya nggak kuat nih Bu, deadline-nya banyak banget Bu, saya 3 nih sehari kayak gitu. Nah itu emang jadi kayak apa ya, itu juga jadi pengingat buat saya gitu. Oh saya harus ini nih, harus konsiderasi lagi gitu. Oke, bener banget sih. Kadang-kadang deadline tuh suka numpuk-numpuk dan juga barengan ya Bu. Iya betul. Nah Ibu berarti sebagai dosen tuh lebih mengerti ya Bu mahasiswa bagaimana ke depannya ya. Semoga ya. Kayak gitu. Tapi gini ya, kita jadi dosen ini pernah ngerasain jadi mahasiswa. Bener bahkan banget. minimal 2 kali. Karena kalau dosen harus S2 kan. Iya. Kayak gitu. Jadi ya percayalah, kita tuh sebenarnya ngasih kalian tugas banyak-banyak tuh bukan karena kita kayak wah ini rasanya banyak tugas, bukan kayak gitu. Tapi karena kita memang tahu that's what it takes agar bisa menjadi lulusan Fakultas Ilmu Komputer yang berkualitas. Bener banget sih. Nah setelah mengerjain tugas nih, saya ngerasa Bu, saya lebih mengerti materi dan juga istilahnya punya ada aplikasinya lah dari apa yang saya pelajarin. Yes, benar. Nah gitu sih. Nah Ibu, kan kurikulum berubah nih Bu ya, kurikulum 2020. Nah Ibu ada pendapat gak Bu tentang perubahan kurikulum itu Bu? Perubahan kurikulum ya, sejatinya gini, namanya kurikulum berubah itu tuh pasti sebenarnya ada landasannya ya. Dan Fasilkom ini salah satu yang kurikulum yang menurut saya berubahnya cepat banget. Bener. Saya sebenarnya lulus Fasilkom itu kan 2015, around like 6 years ago ya. Tapi kurikulum kalian tuh udah berubah 2 kali sekarang, hanya dalam span waktu kurang lebih 5-6 tahun kayak gitu. Kenapa? Kenapa alasannya? Karena kamu juga harus sadar bahwa IT, Information Technology, as a field and as an industry, emang geraknya cepat banget. Bener banget. Ketika saya dulu belajar DDP, saya belajar Java. Kalian sekarang belajarnya Python. Betul. Ya kan? Hanya dalam waktu 6 tahun aja, paradigma bahasa pemrograman tuh udah bisa berubah sejauh banget gitu. Ya nggak jauh banget sih, tapi berubah lah intinya kayak gitu. Makanya perubahan kurikulum ini sebenarnya saya sih menyikapinya positif ya. Karena memang ketika saya lihat kurikulumnya, oh bagus, ini memang kurikulum yang dirancang untuk mendekati dengan bagaimana praktis industri saat ini. Oh, oke. Kayak gitu. Jadi saya sih menanggapinya positif ya. Kayak gitu. Ya, jadi kalau kamu tuh emang mau masuk ke industri IT, kalau kamu emang pengen masuk ke dunia IT, ya memang harus siap karena dunia IT memang secepat itu berubahnya. Dulu saya ingat banget waktu saya masih maba, which is like 10 years ago. Oh my god, ketahuan dong umurnya. Ketika saya masih maba, waktu itu dekannya masih Pak Chan ya, gitu. Pas saya lagi PSAF tuh, pas lagi masuk itu, Pak Chan tuh ngomong kayak gini, ketika kamu masuk Fasilkom, kalian itu shooting at the moving target. Jadi kalau kamu tuh nembak sesuatu, targetnya tuh bahkan bergerak. Gitu. Jadi kamu nggak bisa nembak tuh cuma di posisi saat ini aja. Kamu harus nembak itu posisi 5-10 tahun ke depan. Kayak gitu. Hence makanya kenapa kurikulum itu berubah memang sebenarnya agar bisa mengejar apa yang ada di dunia nyata. Oke. Nah, saya dengar Ibu dosen Admis dan juga PPM ya Bu ya? Iya, semester lalu. Iya. Nah, kan sekarang di merger ya Bu, kalau nggak salah ya, jadi Manbis ya Bu. Nah, Ibu ada pendapat nggak Bu tentang apa penyatuan 2 matkul itu Bu? Saya sih nanggepinnya oke ya, karena memang Admis dan PPM itu banyak materi-materi yang overlap. Kayak gitu. Kalau misalnya kamu tahu, ketika kemarin saya ngajar Admis dan PPM, ada beberapa materi Admis yang saya take out karena udah di cover PPM, begitu juga sebaliknya. Ada beberapa materi di PPM yang saya take out karena udah di cover di Admis, dan itu agak apa ya? Jadi redundant memang jadinya. Gitu. Itu juga sebabnya kenapa kemarin itu saya membuat ujiannya PPM itu beda sama ujiannya Admis. Karena kalau misalnya sama aja, ya what's the point? Kalian cuma kalian ibaratnya cuma ngulang belajar 2 kali aja gitu untuk materi yang mirip-mirip.
kayak gitu. Jadi sebenarnya emang oke sih itu digabung langsung jadi manajemen bisnis. Iya, kebetulan saya semester 1 ini belajar manbis nih, Bu. Bisa. Nah, menurut saya juga materinya itu udah konkret dan juga kayak padat banget, Bu. Yes, menurut saya. emang. Oke deh, lanjut ya, Bu. Nah, Ibu kan perubahan kurikulum ini kan mengakibatkan ada tugas akhir ya, Bu, yang tadinya nggak wajib. Nah, menurut Ibu pendapatnya gimana tuh? Wow. Ini big guns banget ini pertanyaannya ya. Saya tahu ketika dibilang ada tugas akhir, kalian bangun tidur langsung kayak dunia runtuh gitu. Wah, tugas akhir kayak gitu. Tapi first things first ya, tugas akhir itu tidak untuk ditakuti ya. Saya dulu adalah salah satu mahasiswa yang memilih jalan susah ketimbang jalan mudah. Saya sisa 6 SKS daripada saya ngambil 2 mata kuliah, saya mending ambil skripsi. Oh, Kayak gitu. berarti Ibu lulus dengan skripsi ya, Bu? Saya lulus pakai skripsi, walaupun sebenarnya saya ada pilihan untuk nggak skripsi. Kenapa pikiran saya seperti itu? Karena skripsi itu banyak melatih sebenarnya. Ya, ini saya ngomongin tugas akhir dalam kerangka skripsi dulu ya, kayak gitu. Di skripsi kamu belajar bagaimana yang pertama ya, berkerangka pikir yang baik gitu, karena nggak mungkin kamu nulis skripsi itu langsung ke kesimpulan kan, pasti dari pendahuluan dulu gimana. Kamu belajar metodologi ilmiah, kamu belajar namanya penelitian kalau di lapangan tuh kayak gimana, kayak gitu. Kamu belajar ngolah data itu macam-macam, dan yang terpenting kamu belajar nulis gitu. Skill nulis itu penting banget ya kalau misalnya udah masuk ke industri. Karena sebelum saya jadi dosen, saya sempat jadi konsultan juga 2 tahun. Tetap harus nulis gitu. Nulis laporan, nulis report. Kalau orang bisa nulis tugas akhir akademis, dia pasti bisa nulis report industri. But not vice versa. Orang bisa nulis report industri, belum tentu dia bisa nulis akademis. Oke, gitu. Bu. Nah, di skripsi Ibu tuh angkat apa sih, Bu, kalau boleh tahu? Skripsi saya dulu soal knowledge management system, studi kasus salah satu bank BUMN di Indonesia. Kayak gitu. Jadi pas itu saya nulis secara akademis, tapi saya ngelihat nih kayak praktek langsungnya tuh kayak gimana sih di industrinya, kayak gitu ya. Tapi ini kan kalau saya ngomong tugas akhir skripsi ya, tapi kan sebenarnya Fasilkom sendiri kan tugas akhirnya bisa macam-macam, cuma itu lagi digodok sama tim dosen. So ya kita lihat saja. Tapi intinya adalah jangan melihat tugas akhir itu sebagai sesuatu yang jadi momok gitu. Jangan gitu. Ya itu emang ibaratnya kalau lagi main game itu big boss-nya aja gitu. Ya, emang harus dilewatin. Bener banget. Kayak gitu. Nah, ada tipsnya nggak, Bu, untuk ngelewatin tugas akhir ini, Bu, untuk masuk semester akhir mungkin, Bu? Oh, untuk masuk semester terakhir ya. Itu yang pertama adalah jangan panik dulu gitu. Jangan panik dulu. Tugas akhir. Ibaratnya gini lah, kayak kalau kamu kayak main game gitu kan, pasti ujung-ujungnya kamu akan ketemu big boss-nya gitu kan. Bener banget. Kayak gitu kan. Jadi jangan itu memang suatu tantangan yang harus harus dihadapin, yang nggak boleh lari kayak gitu. Dan saya yakin anak-anak Fasilkom tuh anak-anak yang berani menghadapi tantangan kayak gitu. Jadi itu pertama-tama mindsetnya dulu, pokoknya persevere gitu, maju dulu terus ke depan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, memang lakukan tugas akhir yang memang sesuai dengan minat kamu, topik kamu. Karena sebenarnya tugas akhir itu adalah kunci itu sebenarnya cuma satu, itu sebenarnya mengalahkan diri kamu sendiri. Skripsi nggak ada yang bisa nyuruh kamu nulis skripsi, even dosen bimbingan kamu. Yang bisa bikin kamu beresin skripsi kamu ya diri kamu sendiri. Bener banget sih. Jadi ya malesnya, demotnya, sambatnya, ya itu yang harus dilawan memang diri sendiri. Pada akhirnya bos terbesarnya itu sebenarnya adalah diri kamu sendiri. Oke, berarti musuh terbesar kita sebenarnya diri sendiri ya, Bu ya? Yes, betul. Nah, kita juga harus motivasi diri kita sendiri dan juga sehingganya materi yang kita ambil di tugas akhir itu juga relate sama apa yang kita pengen kembangin ke depannya. Yes, betul. Kece banget ya. Nah, Bu, di chapter ini nanti ada challenge jawab cepat. Ibu dikasih waktu selama 5 detik. Waduh, 5 detik. Dan Ibu harus menentukan pilihan dari yang saya berikan. Nanti saya akan berikan 2 pilihan. Ibu pilih salah satu ya, Bu. Oke. Rania siap? Siap dong. Oke, nomor 3. Bismillahirrahmanirrahim. Challenge jawab cepat chapter episode kedua. Yang pertama, gedung lama atau gedung baru? Gedung lama. Gedung lama. Oke, PJJ atau tatap muka? Tatap muka. Tatap muka. Oke. TPM atau Hatbis? Waduh. TPM. TPM. Oke. Angkatan terfavorit? Angkatan sendiri dong. 2011. Oke, yang terakhir, Bu. Python atau Java, Bu?
Java, soalnya nggak pernah belajar Python. Oh berarti zaman dulu tuh belajarnya Java ya Bu? Karena emang Python waktu itu benar-benar baru muncul, baru netes gitu. Oh mungkin baru istilahnya baru tren lah untuk bahasa pemrograman. Yes, betul, kayak gitu. Secepat itu loh gantinya. Iya bener banget. Nah ini berhubungan dengan perkataan Ibu tadi ya Bu ya. Perkembangan dunia itu tuh sangat cepat ke depannya. Dari matkul aja udah beda. DDP 1 Ibu belajar Java dan kita belajar Python. Apa Ibu ada DDP 1, DDP 2 Bu? Nggak ada. DDP aja? DDP terus langsung SDA. Oh oke. Menarik. Oke deh. Nah Bu, Ibu punya plan nggak sih Bu setelah pandemi ini selesai? Apa plan Ibu ke depannya Bu? Yang pertama pasti ngajar tatap muka lah. Ngajar tatap muka. Terus juga tentunya juga ngelanjutin riset-riset ya. Kita sebagai dosen itu ada kewajiban untuk ngeriset. Tentunya riset kita juga terdampak sama pandemi ini. Jadi kalau misalnya udah selesai pandemi, aduh pengen banget langsung dikebut gitu semuanya. Kayak gitu. Terus apalagi ya? Ya macam-macam lah, kenalan sama mahasiswa-mahasiswa semua. Saya udah 1 tahun ngajar tapi nggak ngeliat muka-mukanya. Kayak gitu sambil tentunya ada plan buat traveling pastinya sama teman-teman semua. Kemana tuh Bu boleh tahu? Nggak tahu, belum tahu, pokoknya pengen traveling. Udah bosan. Udah tujuan belum Bu? Mau kemana? Tujuannya udah ada? Ya doain aja. Sebenarnya sih kalau di dalam negeri pengen kayak ke Jogja, ke Bali gitu lah as usual kayak gitu. Tapi sebenarnya pengen juga sih doain kalau misalnya bisa balik ke negara tempat S2 dulu. Untuk lanjutin sekolah lagi, amin. Doain. Oke, kita doain ya guys. Nah Bu, Ibu ada kesan-pesan nggak Bu atau tips untuk elemen Fasilkom yang sedang nonton di rumah nih Bu? Oke. First of all, pertama-tama saya kangen banget sama Fasilkom, kangen banget sama segala situasinya, lingkungannya, the whole vibes ya. Kangen banget sama Bapak Ibu kantin, kangen banget sama seluruh elemen Fasilkom, dosen dan mahasiswa pasti tentunya. Kangen banget saya nongkrong-nongkrong di kantin, makan di kantin, kayak gitu. Semoga kita semua selalu sehat selalu ya, stay healthy, stay safe. Semoga pandemi ini bisa kita lewati dengan sehat, dengan selamat tuh. Terus terkhusus buat mahasiswa-mahasiswa, kita semua bareng-bareng menghadapi ini semua ya. We're all in this together. Kita nggak sendirian walaupun secara fisik kita kepisah-pisah di rumah. Persevere, jangan takut hadapin tantangan, jangan jangan gampang patah lah menghadapi tantangan-tantangan yang di depannya. Karena pasti kita semua bisa kok. We can persevere together pokoknya. Oke deh, nah itu closing statement dari Bu Tia nih. Nah bagi kalian yang belum subscribe YouTube Pesta Rakyat Komputer, subscribe ya. Nah dan juga jangan lupa terus caperin aja. Oke deh, see you next time. Terima kasih ya Bu. Oke, thank you.